Assalamualaikum Bang Abdullah Mutali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Ya, maaf nih, ganggu sedikit di kesibukan paginya. Ini banyak pendengar ini meminta komentar kepada kami tentang geopolitik di Timur Tengah belakangan ini ketika sudah hampir 4.000 orang lebih tewas di Gaza, 1.400 di Israel. Cerita bisa 1.400 dan juga bisa kejadian 7 Oktober kemarin sebuah serangan Hamas ke Sderot dan sekitarnya, Askelon. Tadi Bang Nuim juga ada singgung masalah ini. Apakah benar intelijen Israel itu menutup mata atau apa yang terjadi? Saya yakin Bang Abdullah punya jawaban terhadap konstelasi yang ada. Sampai hari ini sudah 2 minggu pasukan yang nampaknya akan memakai Pampers ini belum masuk ke jalur Gaza. Silakan Bang Abdullah. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pemirsa Rasil TV ya. Jadi yang membuat Israel hingga hari ke-16 ini ya, hari Senin, ini tidak melakukan serangan darat, sebetulnya Israel amat sangat ketakutan. Per 2 hari yang lalu itu seluruh pasukan inti tidak ada yang di pinggir, semuanya ke tengah Pak Ihsan. Ya, semuanya ke tengah. Kenapa? Jadi tanggal 7 Oktober serangan fajar dari pejuang Palestina itu ternyata merangsek terus masuk ke dalam Israel. Nah, data dari Haaretz itu ada 313 kompi itu yang menerobos. Kita tahu tebalnya tembok Israel itu kan antara 3 sampai 9 meter, kemudian kedalamannya bisa 25 meter. Ternyata dengan hasil riset beberapa tahun ke belakang, mereka bisa punya alutsista yang mendobrak, menghancurkan benteng-benteng tersebut. Tapi yang menariknya, Pak Ihsan ya, itu jadi bukan hanya roket 5.000 roket yang dikirim oleh para pejuang Palestina. 6.000 lebih. Tapi ada satu ada satu, saya tidak tahu, ada 313 itu pasukan khusus pejuang Palestina yang merangsek masuk. Dan ternyata per hari ini tanggal 23 Oktober ini belum keluar. Data dari Haaretz itu yang jasadnya tewas dari 313 ini baru 7. Di dalam Israel ini ya? Di dalam Israel. Jadi kalau Israel melakukan serangan darat, melakukan serangan darat, nah mereka justru akan kehilangan banyak banyak harta, alutsista dan tentara-tentara begitu. Apalagi per hari ini itu ada 10 bintang 1 dan bintang 2 yang ditawan. Bayangkan 10. 10. Jadi kalau mohon maaf serangan fajar 7 Oktober ini desainernya adalah Benyamin Netanyahu, saya tidak sepakat. Yang kedua, Pak Ihsan ya, Israel itu punya 12 pucuk nuklir aktif. 8 itu bisa dilumpuhkan. Drone. Kalau ini desainernya Benyamin Netanyahu, saya kira Israel akan kalkulasinya tidak benar itu. Begitu. Jadi dan yang 313 ini nggak mau keluar dan tidak akan keluar karena dalilnya pantang pulang sebelum padam, damkar itu. Damkar. Ini macam api ini. Api ini kan bisa buat memasak tapi bisa juga membakar keluar lingkungannya. Apa yang ini jarang pendengar mengetahui ini, Bang Abdullah Mutali. Bisa dieksplor lagi berita-berita yang diambil ini dari Haaretz, korannya dari Haaretz. Haaretz itu, mohon maaf, Haaretz itu dia kan terasosiasi kepada Yair Lapid. Yair Lapid ini sampai sekarang dia tidak mau berkoalisi dengan pemerintahan bentukan Benyamin Netanyahu. Kan begitu ya. Bahkan ada yang menarik dari Yair Lapid, we have humanity. Ya, punya rasa kemanusiaan. Diksi ini kan seolah-olah
baru yang kita dengar kan. Iya, iya. Dan Dari memang kita lihat Israel. di New York, di berbagai kota Amerika juga sekarang Yahudi itu demo menentang Netanyahu. Ini juga sebuah, apakah dari selawat asgil atau macam mana di antara mereka sendiri ini yang Pak Ihsan, kalau Yahudi di luar sana banyak yang mendukung Palestina, para pejuang Palestina, itu wajar, ya. Tetapi bagi para pejabat Israel yang ada di dalam tanah Israel, ketika mereka berkata we have humanity, itu kan sesuatu yang menarik. Yeah. Artinya Pak Yair Lapid dia tahu kapasitas kemampuan IDF, Israel Defense Forces, ya, organisasi militer yang katanya luar biasa begitu. Ternyata ekonomi Israel sekarang hancur lebur. Begitu tuh ya. 300 pasukan bayar, 300.000 pasukan bayar Israel yang 100% semuanya dari Afrika, itu semuanya mengembalikan berkas. Jadi kalau tentara Israel 90% pakai pempes. Nah, ini pasukan bayaran kemarin ada pasukan malaikat katanya. Angel Army bilangnya, katanya begitu tuh. Angel Army itu masuk ke dalam Israel. Nah, itu sebabnya silakan Benjamin Netanyahu kan dia nggak perlu alasan mau melakukan apapun tuh ya. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak melakukan serangan darat? Karena tahu di dalam rumahnya itu ada nyamuk besar. Itu, dan tidak bisa mengandalkan kapal perang Amerika yang bersandar di Mediterania yang sudah diancam oleh beberapa negara masuk, ini jadi proksi itu di dua ini Pak Ihsan, dua kapal induk paling canggih yang dimiliki oleh Amerika yang sudah merapat di Mediterania itu sekarang sudah ke tengah. Jadi sudah tidak merapat di Mediterania. Kenapa? Karena ada latihan Siprus dengan Turki. Turki, ya betul. Turki juga bermain api di sini. Nah, yang 2.000 pasukan itu juga sama. Sudah keluar merapat, sudah agak menjauh dari Mediterania. Jadi agak ketakutan ini. Kenapa? Karena yang 313 ini jangan-jangan bukan 313. Di balik ya? itu. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Bayangkan. 8 pucuk nuklir aktif itu bisa dilumpuhkan. Ini pasukan seperti apa? Kan begitu. Jadi kalau Benjamin Netanyahu dengan segala proksi medianya mengatakan bahwa Hamas ikut dengan agenda kami, kayaknya terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh Benjamin Netanyahu. Apakah ini kegalauan atau kegalauan Benjamin ketika di dalam negeri konflik tidak berselesai-selesai, ini dibikin menjadikan sebuah kekompakan negeri? Nampaknya tidak menduga akan terjadi macam begini, tapi korbannya Masya Allah, dunia dipermalukan dengan ini. Sepertinya Amerika pun dipermalukan dengan ini. Bagaimana, Bang Abdullah? Ya, yang lebih menarik lagi itu ada beberapa negara-negara Timur Tengah yang sudah melakukan normalisasi, ya, dengan Israel. Itu mereka bukan hanya berpikir urang, ya, tetapi mereka mencari celah beberapa pasal yang mereka bisa lakukan untuk membantu Palestina. Ini kan sebuah luar biasa. Nah, waktu kejadian tahun yang lalu ya, orang-orang Palestina yang sedang sholat di Gaza, kemudian terjadi penyerangan ya, sehingga kurang lebih dari 3.000 orang meninggal. Itu tidak satupun dari 4 negara yang melakukan normalisasi memberikan bantuan. Tapi sekarang jangan salah Pak Ihsan. Uni Emirat itu bantuannya masuk. Bahkan draft resolusi Rusia yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB walaupun diveto oleh Amerika, Inggris dan Perancis kan begitu. Tetapi Uni Emirat itu termasuk yang mendukung resolusi Rusia. Ini kan luar biasa. Padahal dalam aturan normalisasi, negara yang sudah menandatangani tidak boleh mendukung sedikit pun sekian persen untuk membantu Palestina. Artinya apa? Image yang dibangun oleh Israel, kan yang dia bangun politik luar negerinya partnership and eksistensial. Ya, seolah-olah IDF paling hebat, Mossad paling hebat, negeri paling hebat. Ternyata terbantahkan itu semua. Dan yang paling ngeri Pak Ihsan, ini Kremlin juga sama sudah masuk. Melalui? Kremlin sudah masuk, dia melalui Siprus. Ya. Artinya ini akan salah langkah, ini akan menjadi proksi besar dan menjadi jantung konflik dunia. Begitu, Bang Abdullah? Betul. Dan Joe Biden itu sudah agak melunak sekarang. Kalau kemarin kan ke kiri sekali, sekarang ke tengah dia. Sekarang dia ke tengah. Kenapa?
bagi secara politis, Joe Biden akan amat sangat rugi. Pemilih Yahudi di Amerika itu cuma 6 juta. Tapi ada Gerakan ratusan juta antri. yang lain itu kan non-Yahudi, kan begitu. Tetap aja Nah, dia punya jadi suara. jangan sampai 2024 ini suara dia kan hilang. Maka dia masih berpikir itu juga. Terakhir di injury time nih, waktu Indonesia harusnya kan mempunyai power yang besar untuk berperang, tapi kok nampaknya agak terlambat walaupun Menteri Luar Negeri sempat berbicara di Oki. Apa yang Bang Abdullah dilihat dari Pak Abdul Mutali ini? Silakan Bang. Jadi pertama kita apresiasi ya Pak Jokowi yang sudah memberikan dukungan kepada Palestina bahwa yang dilakukan oleh Israel itu serangan sebuah kebiadaban. Tapi kita minta lebih dari itu. Kalau Pak Jokowi pernah menemui Putin, ya pernah menemui Zelensky di Ukraina, maka saya kira bisa dilakukan hal yang sama. Apalagi untuk kasus Putin dan Rusia, kita tidak punya ikatan emosional. Tapi kalau dengan Palestina kita punya ikatan emosional, ya. Kenapa paling tidak kita kalau agak sulit menelepon dengan misalkan Ismail Haniyeh atau menelepon dengan Benjamin Netanyahu, paling tidak kira-kira yang menjadi katalisator gencatan senjata siapa kira-kira? Kan Joe Biden. Kan Joe Biden paling tidak telepon atau kirimlah satu pesawat, ada bantuan di sana. Kita kan ngeri itu ada operasi di rumah sakit kita di Gaza kan tanpa tanpa anestesi kan begitu saja jadian. Nah paling tidak dikirimlah satu pesawat bantuan, dia baju hangat, makanan, obat-obatan, pakai Garuda Airlines kan luar biasa tuh lihat Indonesia. Mudah-mudahan kan begitu. Karena dalam politik luar negeri kita harus menunjukkan bahwa we are strong, kan begitu. Kita punya sesuatu. Itu kan penting sekali sentuhan itu. Dan ini tentu kalau soal politika akan menambah elektabilitas, harusnya demikian Pak Abdul Mutali. Ya, secara politisnya itu ya. Terima kasih Pak Abdul Mutali menemani pagi. Kalau mau lebih dalam informasi mungkin 1 jam atau 2 jam di lain kesempatan Pak Ihsan ya, karena saya banyak data begitu terkait hal ini. 10 menit aja ini sudah luar biasa data ini, karena Pak Abdul Mutali terus mengikuti di korannya Israel. Ini luar biasa. Saya sendiri baru tahu ada sekian ratus orang di dalam Israel itu sendiri. Masya Allah. Terima kasih Bang Abdul Mutali. Kita akan berbincang pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.